Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya adalah Feby Pratama Putra. Saya adalah dosen bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Indonesia PGRI. Di sini saya mengajar mata kuliah General English untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 1. Pun mata kuliah ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menghasilkan lulusan yang mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mata kuliah ini menekankan pada langkah-langkah mempelajari dasar bahasa Inggris baik secara lisan dan juga tulisan sehingga mahasiswa memahami beberapa tenses, dasar dan language function dalam bahasa Inggris. Selain itu, mata kuliah ini dapat membantu mengembangkan kemampuan menyimak dan berbicara sehingga mereka dapat mendemonstrasikan kemampuan komunikasi baik lisan dan tulisan. Adapun capaian mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa memahami dan menggunakan parts of speech dalam dasar tenses. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan simple present tense. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan simple past tense. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan simple future tense. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan present dan past progressive tense. Mahasiswa memahami dan menggunakan present perfect tense. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan comparison degree. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan modals. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan passive sentences. Mahasiswa memahami dan menggunakan hope and wish. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu dan memahami dan mampu menggunakan conditional sentences. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, parts of speech, simple present tense. Yang kedua, WH questions. Yang ketiga, simple past tense. Yang keempat, future tense, will versus be going to. Yang kelima adalah present progressive. Yang keenam adalah present perfect tense. Yang ketujuh, comparison degree. Yang kedelapan, modals. Yang kesembilan, passive sentences. Yang kesepuluh, hope and wish. Dan yang kesebelas adalah conditional sentence. Adapun metode teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah DIA. Yang mana D itu adalah delivery, I adalah interaction, dan A adalah assessment. D, delivery, yaitu penyampaian materi kepada mahasiswa. Adapun termasuk di dalamnya adalah kontrak perkuliahan dan juga skema penilaian dan tata tertib perkuliahan. Yang I, interaction, adalah bagaimana cara saya mengajar membuat audience interaction ketika mengajar. Adapun beberapa media yang saya gunakan diantaranya adalah LMS dari Unindra, lalu ada juga WhatsApp group, dan untuk conference saya menggunakan Google Meet untuk pembelajaran daring. Dalam posisi saya sebagai dosen bahasa Inggris, mengajar General English yang mana sebagian topiknya dan sebagian besar adalah tenses, maka model interaksi pembelajaran yang saya gunakan adalah GTM atau Grammar Translation Method. Di sini saya membagi interaksi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu adalah aturan dan model pola dari tenses atau tata bahasanya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara saya menerjemahkan kata atau kalimat dalam bahasa target ke bahasa target atau dari bahasa target, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana caranya evaluasi pembelajaran diberikan. Supaya terjadi keadilan, saya menggunakan ada yang namanya penilaian afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Afektif termasuk dalamnya adalah penilaian khusus untuk mahasiswa yang jarang masuk, jarang mengumpulkan tugas, dan juga jika pengumpulan tugasnya tidak tepat waktu atau terlambat. Kognitif adalah penilaian saya murni terhadap mahasiswa, dinilai mereka baik tugas,
UTS maupun UAS. Psikomotor termasuk juga ada di dalamnya keaktifan mahasiswa dalam berkomunikasi bahasa Inggris di kelas. Ada speaking, ada writing, ada listening, dan juga reading. Dan dari 3 nilai tersebut akan saya olah untuk selanjutnya akan diolah nilai akhirnya, sehingga mahasiswa dapat mendapat nilai tergantung dari apa yang mereka kerjakan dalam pembelajaran. Baik, berikut adalah video saya dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I'm good, thank you for asking. Tapi sebenarnya ketika Anda ditanya dengan how are you today, kita biasa jawab apa? I'm fine adalah sebuah template ketika Anda ditanya tentang masalah conditions. Tapi beberapa orang profesor saya bilang bahwa sebenarnya kalau Anda ditanya how are you today, I'm fine bisa Anda ganti dengan hal yang lain. Yaitu Anda bisa gunakan I'm great, atau ketika biasa-biasa aja ya just so-so. Kenapa saya bilang ini? Karena mata kuliah bahasa Inggris teman-teman di semester 1 ini adalah tentang General English, yang mana hampir semuanya tentang masalah teoretikal. Nanti di mata kuliah ini teman-teman akan belajar bagaimana caranya untuk membuat kalimat dengan baik, how to speak the words, jadi cara speakingnya seperti apa. Jadi semuanya akan dibahas di sini. Nah, nanti kita ada yang namanya adalah part of speech, teman-teman. Ada simple present. Nanti kita akan bahas juga masalah simple past tense, ada simple future, ada yang namanya present progressive, ada yang namanya present perfect. Nah, setelah UTS, teman-teman, nanti ada hal yang lain juga. Nanti kalau ini kan kita bahas masalah yang namanya tenses ya. Tenses tahu nggak tenses itu apa tenses? Tense adalah bentuk waktu. Kenapa namanya tense? Karena tense adalah kata lain dari kata time. Time sama dengan tense, makanya bentuknya bentuk waktu kan gitu ya. Nah, di UTS nanti teman-teman kita akan bahas masalah language functions atau fungsi bahasa. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya ketika teman-teman mau berhayal atau berandai-andai. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilang kalau saja saya jadi orang kaya. Itu kan berandai-andai ya. Atau kalau saja kamu ada di sini. Kamunya ada di sini nggak? Enggak ada. Nanti dalam itu adalah kita juga kita juga bahas dalam bahasa Inggris seperti apa. Itu namanya conditionals. Jadi untuk yang pertama ini teman-teman kita akan mulai dengan yang namanya parts of speech. Tapi saya mau tanya dulu nih. Kapan terakhir kali teman-teman ketemu dengan bahasa Inggris? SMA ya, SMA. Berarti tahun-tahun lalu berarti SMA ya? Atau 2 tahun yang lalu mungkin ya? Oke. Apa sih yang paling rumit kalau Anda belajar bahasa Inggris? Pengucapannya, apalagi? Grammar? Hafalan verbnya? Oke. Menyusun kata. Oke. Jadi kita punya banyak nih menyusun kata, ada speakingnya, ada verbnya dan segala macam. Tapi saya mau tanya deh, di antara grammar sama vocabulary, kira-kira lebih penting yang mana? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah diskusi di mana saya memberikan pertanyaan. Ya, jawabannya grammar boleh, vocabulary juga boleh. Tergantung di mana teman-teman kapan menggunakan itu. Nah, tapi teman-teman ada orang yang bilang bahwa tanpa vocabulary teman-teman nggak bisa belajar grammar. Tanpa grammar teman-teman nggak tahu nih perubahan katanya seperti apa. Kalau mau kita bahas masa yang lampau, kata kerja keberapa, yang sekarang keberapa, yang besok keberapa kan gitu. Makanya dalam grammar itu teman-teman dalam bahasa Inggris semua hal itu butuh yang namanya rules atau aturannya. Kan kalau saya bilang gini ke teman-teman, teman-teman sebentar ya, saya mau makan dulu. Kalimat yang normal. Tapi kalau saya bilang ke teman-teman sebentar ya, saya mau dimakan dulu. Nah, ada hahnya di situ. Berarti kalimatnya nggak normal. Kenapa? Itu semua butuh yang namanya grammar. Jadi gitu. Tapi biasanya kalau meeting pertama kan teman-teman belajar bagaimana cara bikin kalimat simple present. Tapi saya nggak minta Anda bikin kalimat dulu. Saya mau teman-teman semuanya mengerti dulu apa sih unsur-unsur penyusun kalimat. Jadi teman-teman tahu kalau bikin kalimat ini apa dulu yang mesti ditaruh. Kalau saya bilang kalimatnya saya mau makan, bahasa Inggrisnya gimana?
I want to eat. Kenapa nggak eat-nya dulu? Oh ya nggak bisa, karena strukturnya memang harus subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau bikin kalimat yang penuh, kita butuh S, P, O, dan K. Tapi dalam bahasa Inggris, P-nya berganti tuh, jadi verb. Jadi subjek, verb, sama objek. Nah kalau saya mau bilang, Pak, terus bikin kalimatnya gimana? Ntar dulu, kita akan coba bahas dulu apa aja sih pendukung kalimat-kalimat itu seperti apa. Begitu ya. Banyak orang yang kalau saya tanya, kalian belajar bahasa Inggris buat ngapain sih? Buat bisa speaking, Pak. Buat bisa keluar negeri. Syukur-syukur ketemu jodohnya bule gitu misalkan. Memperbaiki keturunan, kan gitu ya. Jadi ada yang kayak gitu tuh. Ngatin deh. Learning language, belajar bahasa. Orang-orang ketika belajar bahasa dia mau langsung apa sih? Mau speaking dulu kata dia. Padahal harusnya ada grammar dulu teman-teman. Ada yang namanya aturan atau rules-nya, tata cara bahasanya seperti apa. Ada vocabulary. Apa vocabulary? Kosa. Oke, jadi sebenarnya grammar dulu ya teman-teman ketika mempelajari bahasa yang harusnya memang pattern-nya itu grammar sebenarnya. Grammar. Apa grammar? Tata bahasa gitu. Oke, pertama adalah part of speech teman-teman. Nah ini kalau kita bilang dia adalah bagian dari pengucapan. Bagian dari pengucapan. Tanpa part of speech, teman-teman tidak akan tahu sebenarnya ini kata I, you, they, sama we. Mereka dipakainya di depan atau di belakang. Karena kita punya I, apa arti I? Saya. Nah, pronunciation. Kalau saya bilang I, dia punya dua arti. Saya sama mata, I. Coba penggunaannya gimana? Kalau saya bilang I love you, kan nggak mungkin mata suka kamu. Nggak mungkin. Jadi ya itu dia. Ini pronunciation atau pelafalannya. Oke, teman-teman. Nah, tadi I sama me. Dua-duanya punya arti yang sama, yaitu saya. Tapi kalau saya bilang I love you, itu adalah hal yang wajar. Pernah dengar nggak orang bilang me love you? Enggak ada. Karena orang sejatinya bilangnya I love you bukan me love you. Namun teman-teman di Jamaika ketika mereka bilang kata saya, mereka dengan gampang bilang bilang me. Jadi I love you dia kan bilang me love you. Pak, kok boleh seperti itu? Karena sebenarnya setiap negara dia punya cara untuk mengucapkannya masing-masing. Kalau kata kita mah yang penting artinya sama, Pak. Itu yang terjadi di Jamaika sebenarnya. Nah, tapi itu nggak sesuai dengan grammar. Kenapa? Kalau I ditaruhnya sebagai subjek, kalau me ditaruhnya sebagai objek, karena ada di belakang. I love you, you love me. Me-nya ada di mana? Belakang. Oke ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau grammar tuh kayak gitu. Oke, nah ini adalah part of speech yang mana teman-teman juga ini yang akan saya bahas hari ini. Jadi saya tuh sebenarnya tidak suka banget kalau ada yang ayo kita belajar bahasa Inggris, belajar apa? Grammar, simple present. Saya nggak setuju. Kenapa? Harusnya ada word buildingnya dulu. Jadi bikin kalimat, bikin apa-apa, teman-teman tahu nih dia itu batu bata seperti apa. Kan kayak bikin rumah nih. Teman-teman kalau bikin rumah butuh apa? Semen, pasir, batu, air, semen, kuli proyek paling penting. Itu semua adalah part of speech-nya sebelum bikin rumah. Jadi tanpa part of speech kita bakal tahu yang di bawah itu sebenarnya tanah dulu apa semen dulu. Siapa tahu besi dulu, siapa tahu kan gitu. Makanya kita butuh yang namanya ini dulu, part of speech. Oke, dia adalah sebuah istilah yang digunakan dalam traditional grammar atau grammar yang tradisional. Yang mana ada 9 kategori, tapi kita nggak bahas banyak-banyak karena kalau 9 kategori itu kepanjangan sebenarnya. Saya hanya butuh yang ada dalam kalimat-kalimat aja gitu ya. Kan kalau kalimat mah sebenarnya kita butuh apa namanya? Subjek, predikat, objek sama keterangan. Dalam bahasa Inggris kita butuh subjek plus verb plus objek plus adverb. Keterangan nih, keterangan waktu, keterangan tempat. Tapi sebenarnya simple sentence dalam bahasa Inggris hanya butuh
subjek verb aja. Objek kenapa nggak dipakai, Pak? Ya kalau mau dipakai boleh, tapi teman-teman tidak semua kata kerja bisa punya objek. Kalimat saya gini, I eat meatballs. Subjeknya siapa? Iya, ini perumpamaan, ini subjek. Eat sebagai apa? Verb. Meatballs? Oke. Objek ini teman-teman adalah kata benda. Subjek juga kata benda. Nanti kita akan bahas nanti seperti apa bahasannya. Saya makan. Kalau di objek, dia ini merupakan apanya dari si kata kerja. Saya makan. Makan apa? Bakso. Anda boleh pakai baksonya. Anda juga boleh nggak pakai. Karena dalam bahasa Inggris yang paling simpel cuma ini doang nih. Contoh, tadi saya bilang tidak semua kata kerja bisa punya objek. Contoh deh, I walk. Saya jalan. Jalan apa? Kalau jalan sudah pasti pakai. Oke. Ini biasanya kalau saya bahas ini, jalan apa? Jalanin aja dulu, Pak, gitu. Nah, kan nggak mungkin. Teman-teman, saya jalan dulu ya. Jalan apa? Bisa nggak? Jalan kemana? Sama siapa? Oke. Jadi dia tidak punya objek. Makanya kalau Anda bilang, Pak, bahasa Inggris mah sulit gitu. Bahasa Inggris mah agak sedikit bingung. Ya karena kita mesti tahu dulu nih seperti apa gitu ya. Kita langsung ke bentuknya. Yang pertama adalah noun, teman-teman. Ini noun yang bahasa Inggris ya, bukan noun artinya apa, bukan. Noun yang bahasa Inggris gitu. Dibacanya noun. Apa noun itu? Kata benda. Kata benda. Kata benda itu apa aja sih, Pak? Kata benda itu ada yang namanya person, place, sama thing. Apa person? Orang. Place? Thing? Sesuatu atau benda-benda. Ciri-ciri paling gampang. Nih, teman-teman perhatikan. Ciri-ciri paling gampang dari kata benda adalah ketika teman-teman bisa tambahkan kata S di belakangnya dan dia jadi jamak. Jadi banyak. Contoh. Table. Ada berapa table di situ? Maka dia jadi one table. Kalau dua? Two tables. Ketika sebuah kata benda dapat tambahan S dan dia jadi jamak, maka dia memang pure kata benda di situ. Tapi kalau teman-teman nanya saya, Pak, kalau jalan-jalan itu apa jalan-jalan? Apakah walks? Bukan. Pertama, karena walk merupakan kata kerja. Ya, kata kerja ya. Walaupun dia dapat tambahan S, nggak berarti arti jalan-jalan, bukan. Jalan mah jalan aja gitu. Oke. Ada person. Apa sih person itu? Orang. Kayak misalkan, Mbak namanya siapa? Owi. Sama siapa namanya? Desiva. Owi sama Desiva merupakan person. Mereka berdua namanya Owi sama Desiva. Oke. Sampingan Desiva ada siapa namanya? Sima. Bertiga karena mereka adalah nama orang, maka mereka adalah person. Oke ya. Jadi kalau mereka kan nggak bisa dihitung nih, kayak misalkan Owi tambahin S bisa nggak? Owis nggak bisa. Nggak boleh. Tapi kalau mereka, they jadinya mereka. Apakah mereka bisa dihitung? Apakah mereka orang bisa dihitung? Bisa. Jadi gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya adalah multiplicity of words. Multiple. Sebuah kata bisa punya arti yang ganda atau maknanya banyak gitu. Jadi, tapi tergantung, Pak, saya mau pakai yang movie, yang film, caranya gimana? Lihat konteks kalimatnya. Nggak mungkin, let's watch movie. Nggak mungkin, mari nonton bioskop. Bioskopnya yang ditonton. Harusnya filmnya. Jadi movie-nya adalah film, bukan bioskopnya. Oke ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, teman-teman, bahwa sebenarnya ada kata benda yang pakai S. Ada juga kata benda yang sebenarnya dia banyak, cuma nggak bisa pakai S. Jadi pertemuan depan nanti.
Kalau duit kita cuma bisa hitung nominalnya aja. Wah, manisnya nggak bisa dihitung karena kita nggak bisa bilang boleh saya pinjam 2 uang? Enggak ya? Oke ya. Iya, sama kayak air deh. Punya air nggak berapa? 2 biji. Yang kita hitung bukannya bijinya, bukannya airnya, tapi adalah botolnya, gelasnya, gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua namanya pronoun. Kalau tadi noun kata apa? Ini kata benda. Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti. Kata ganti itu adalah ada I, you, they, we, he, she, it. Itu namanya adalah kata ganti orang, teman-teman. Nah, sama seperti si noun. Posisi pronoun dan posisi si noun dia bisa ditaruh di belakang dan di depan. Jadi subjek boleh, teman-teman, noun dan pronoun jadi kata benda, jadi subjek boleh, jadi objek juga boleh. Ini adalah I tadi apa namanya? Jenisnya apa dia? Jenisnya apa? Pronoun, teman-teman. Nih, kalau Mark kan dia nama orang ya. Kalau nama orang namanya tadi adalah person. Nah, kalau di pronoun karena Mark biasanya kan cowok nih, Mark nih. Jadi apa dia? Jadi he. Oke. Mary. Biasanya kalau Mary cewek atau cowok? Kata ganti cewek adalah she. Kalau Mary dan Mark bergabung jadi 2, jadi they. Apa artinya they? Mereka. Oke. Nah, selanjutnya ada verb. Kata kerja. Kata kerja adalah apa yang dilakukan oleh si subjek. Verb adalah apa yang dilakukan sama si subjek. Saya makan, saya tidur, saya mandi, dan segala macamnya. Cuma ciri-cirinya, kalau noun tadi tambahkan dia dengan s dan dia jadi jamak, maka dia adalah noun. Kalau kata kerja, dia adalah paling gampang. Satu kata, tambahkan dia dengan ing atau ed, maka dia adalah kata kerja. Kalau katanya dapat tambahan ing dan ed dan dia wajar dan dia normal, maka dia adalah verb. Nah, yang ketiga, adjektif. Apa adjektif, teman-teman? Kata sifat. Kata sifat itu dia spesial. Kalau tadi kata benda tambahin s, dia jadi banyak. Kalau kata kerja tambahkan ing, dia jadi walking. Kata sifat adalah kata yang tidak bisa dapat tambahan s dan juga nggak boleh dapat tambahan ing. Kalau teman-teman, saya mau nanya deh, bahasa Inggrisnya saya ganteng itu apa? I am handsome. Teman-teman, jadi kenapa ada 2 kata kerja? Karena ketika bikin kalimat ini, kenapa saya nggak bikin kalimat dari awal dulu? Karena kalau bikin kalimat dari awal, bingung nih. Oke, nah ini adalah beberapa kata-kata yang teman-teman coba deh. Kira-kira dari mereka itu mana yang jadi pronoun, mana yang jadi noun, mana yang jadi verb. Kalau ada adjektif, kasih adjektif. Oke ya, silakan nggak? Yang salah nggak diapa-apain, yang benar nggak diapa-apain. Jadi gitu ya, silakan. Nanti kita bahas bareng-bareng kok. Nggak apa-apa. Satu aja nggak apa-apa. Boleh, kalimat ini boleh, kalimat yang ini boleh, karena kita punya 4 kalimat ya. Coba kalimat yang pertama dulu deh. Langsung di sini aja. Bawahnya apa dia? Yang mana? Yang tahu yang mana? Boleh, silakan di bawahnya aja. Ini yang judulnya kan adjektif. Oke, iya. Ini apa? Di bawahnya ini apa nih? Ini namanya apa? Yang tadi part of speech. D ini kan masuknya ke
Saya kira lah nanti kayak bakal yang itu kata yang adjektif gitu Pak. Coba gimana? Ini tuh masuknya ke adjektif gitu. Ada adjektifnya mana? Adjektifnya ini. Oke, are jadi apa di sini? Hari ini kata apa ya? Ada bisa bantu nggak? Are jadi apa tadi? Ada apa? Jadi linking verb. LV. Oke, dia jadi apa? Jadi itu kan objek pronoun. Kata ganti. Dia adalah pronoun. Oke. Gimana sih P aja kan ya Pak? P boleh. Pronoun boleh. P. Langsung P aja nggak apa-apa. Oke. Ini adalah adjektif. Berarti A aja. ADJ. Oke. Oke ya, siapa namanya? Mas Pak. Jomas, bener Jomas? Bener Jomas? Oke, tepuk tangan buat Jomas. Siapa yang mau lagi silakan. 4 aja. It's okay. Ayo. Don't look me. I'll help you all. Saya akan bantu di depan nanti. Let go bro. Udah saya pilih yang mana? Oke. Ada kata apa di situ? Dapat kata apa? Cook jadi kata apa? Silakan. Oke. Ada kata apa lagi? Noodles, kata apa dia? Benda. And noun. Depan ada kata apa depan? Depannya ada kata apa? Pronounnya apa? My. Tapi sisternya ada S-nya nih. Maka dia jadi apa? Kalau ini dapat S, jadi banyak nggak dia? Jadi apa dia? Dapat S dan jadi banyak. Apa itu? Ini pronoun, benar. Ini jadi apa? Verbnya udah ada. Kalau dapat tambahan S dan dia jadi jamak, itu apa namanya? Bantu teman Anda. Apa? Noun. Oke, taruh noun di situ. Oke, terima kasih banyak. Give applause. Cari kata yang ada di sini, yang teman-teman tahu aja. Lagi siapa namanya? Dini. Karena dia tadi nulis dia. Dia pronoun, oke. Oke, itu adalah keterangan ya. Oh, kita bahas tapi. Oke, bener ya. Ada pronoun, they, go-nya adalah verb, go-nya adalah noun. Terakhir banget, itu udah kita kelar udah. Siapa namanya? Zahira. Oke. Karena dia punya S, dia jadi banyak gurunya ya. This adalah verb, English adalah. Oke, teman-teman, give applause untuk Zahira. Jadi itu aja hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ada hal baik yang kita ambil. Minggu depan ketemu lagi ya teman-teman di jam yang sama, di hari yang sama. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran yang telah saya berikan. Sebelumnya saya terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyimak. Saya akhiri video saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.